Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah kita ketemu kembali di hari ini. Kita teruskan pelajaran kita Nahwu bagian 3. Itu keadaan-keadaan i'rab pada isim. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah. Kemarin kita sudah membahas ini ya, mubtada. Ini sudah kalau nggak salah. Mubtada yang pertama, berarti sekarang kita masuk ke al-khabar. Masuk ke al-khabar. Ini ya. Terakhir kita membahas mubtada nakirah. Mubtada itu boleh nakirah dengan 5 syarat di sini yang disebutkan. Sekarang masuk ke al-khabar. Ya, al-khabar. Khabar tidak jauh dengan mubtada. Pembahasan khabar tidak jauh dengan mubtada. Ketika kita membahas mubtada, khabar juga dibahas. Dan ketika sekarang membahas khabar, pasti mubtada juga dibahas karena itu saling berkaitan. Ini al-khabar. Khabar bimakna penyempurna makna mubtada atau yang menerangkan mubtada, gitu ya. Jadi mubtada tanpa khabar itu belum sempurna kalimatnya, ya. Belum sempurna kalimatnya. Jadi kalau ada mubtada harus ada khabarnya. Baik. Macam-macam khabar. Ini hampir sama dengan yang kemarin. Belum bahas itu. Baik. Macam-macam khabar ya. Yang pertama ada khabar mufrad. Mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan mufrad ya. Tapi di sini maknanya berbeda. Apa mufrad yang sudah kita pelajari? Apa maksudnya mufrad? Tidak tahu? Tunggal ya. Nah, yang sudah kita pelajari bahwa mufrad itu tunggal. Apa maksudnya tunggal? Yang bukan cuma satu. Iya, cuma satu. Gitu kan ya? Nah, tunggal itu cuma satu gitu kan. Jadi satu benda. Mejanya satu, qalamun, pulpen satu, maktabun, meja satu, kitabun, buku satu, sekarang mahfadhatun, satu bendanya, jawalun, satu bendanya, kursiyun, satu bendanya, baitun, satu rumahnya, gitu ya. Itu yang sudah kita kenal. Cuman yang di sini maksudnya bukan jumlahnya satu. Ingat ya, bedakan nih. Bedakan. Yang maksud mufrad di sini bukan jumlahnya satu, ya. Bukan jumlahnya satu, tapi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata. Jadi bukan dilihat jumlahnya, tapi dilihat katanya, satu kata, walaupun jumlahnya banyak. Ya. Bukan dilihat jumlahnya, tapi dilihat katanya. Kalau mufrad yang dimaksud di kelas sebelumnya, tanda-tanda i'rab pada isim, yang dimaksud dengan mufrad di sana adalah jumlahnya satu. Ya, kalau dua, tidak termasuk ke mufrad. Itu kalau yang sebelumnya kita bahas. Tapi yang apa? Putus-putus. Ustaz, suaranya habis hilang.
Ya, putus hilang Ustaz suaranya. Putus sinyalnya ya Ustaz. Enggak tahu. Oke, sekarang udah jelas belum? Jelas ya. Putus hilang suara. Nah, mungkin ini wifi. Taib. Nanti kasih tahu lagi kalau putus-putus. Ana ulangi lagi. Untuk al-mufrad di sini, yang dimaksud mufrad di sini adalah satu kata ya, bukan satu jumlahnya. Bukan satu jumlahnya, bukan. Tapi yang dimaksud itu adalah satu kata walaupun jumlahnya lebih dari satu. Ya, jadi satu kata, katanya cuma satu gitu ya. Katanya cuma satu. Ini yang dimaksud dengan khobar mufrad. Ya, yang dimaksud dengan khobar mufrad. Kita lihat contohnya. Ar-rajulu qa'imun. Perhatikan ini. Ar-rajulu qa'imun. Berarti ar-rajulu di sini termasuk apa? I'rabnya? Mubtada. Nah, ya. Mubtada marfu, gitu kan? Tanda rafa'nya dhammah. Li'annahu mufrad. Sahih. Ya. Jadi ar-rajulu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Baik, qa'imun. Qa'imun khabar. Nah, khabar tandain dengan huruf kha ya. Khabar. Khabar apa? Nah, maksudnya khabar marfu, mansub atau majrur. Khabar itu marfu, mansub atau majrur? Marfu. Masih ingat kemarin bahwa mubtada dan khabar itu sama-sama marfu? Masih ingat? Ya. Kita kembali lagi. Kalau belum tahu, kita kembali lagi. Perhatikan. Ini pelajaran sekarang kita itu belajar marfu'at. Artinya isim-isim yang marfu. Gitu ya. Isim-isim yang marfu. Salah satunya adalah mubtada marfu, khabar marfu, fa'il marfu, naibul fa'il marfu, isim kana marfu, khabar inna marfu. Dan tadi dan selanjutnya at-tabi' lil marfu. Nanti ini ada badal, ada itu ya, dan lainnya 4 ini pembahasannya. Jadi mubtada khabar itu marfu. Jangan bingung lagi ya. Mubtada dan khabar marfu. Udah gitu aja. Oke, kembali lagi. Berarti di sini qa'imun dia khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Naam, li'annahu mufrad. Berarti khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Itu. Mafhum? Insyaallah. Oke, perhatikan jumlahnya. Qa'imun, ini jumlahnya berapa orang? Satu orang ya. Diambil dari kata apa ini? Koma. Betul, dari kata koma. Ini termasuk ke apa ini? Bentuk apa? Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, fi'il amr atau fi'il nahi? Isim fa'il. Fa'il ya. Fa'il. Oh iya. Fa'ilun. Nah, fa'il ya, isim fa'il. Dan qa'imun di sini jumlahnya 1. Kalau tidak berbicara ditutup lagi ya, biar tidak terganggu. Baik. Ini jumlahnya 1 orang ya, qa'imun 1 orang. Berarti ar-rajulu qa'imun artinya seorang laki-laki ya, qa'imun berdiri ya. Berdiri. Seorang laki-laki berdiri. Contoh yang kedua. Ar-rajulani qa'imani. Ar-rajulani qa'imani. Ar-rajulani berarti di sini apa kedudukannya? Mubtada. Nah. Mubtada. I'rabnya ar-rajulani berarti mubtadaun marfu'un. Naam. Wa alamatu raf'ihi apa tandanya? Naam, tanda rafa'nya apa? Hah? Iya, wa alamatu raf'ihi apa? Alif. Alif ya. Kenapa alif? Karena Musanna. Karena musanna ya. Isi musanna rafanya dengan alif bukan dengan kasrah gitu ya.
Jadi ar-rajulani dia mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Mafhum? Mafhum. Qaimani. Berarti qaimani apa? Khabar. Naam, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alif. Naam, sama alif li'annahu musanna. Sahih. Ya. Nah, perhatikan kata ar-rajulani, berapa jumlahnya di sini? Dua orang. Nah, 2 orang. Dan qaimani juga sama dua orang. Nah, tapi di sini termasuk ke khobar mufrad, ya. Makanya yang dimaksud dengan khobar mufrad di sini satu kata. Ini qaimani satu kata. Ini khobarnya, khobar mufrad. Khobar mufrad yang dimaksud khobar mufrad bukan jumlahnya satu, tapi katanya satu walaupun jumlahnya lebih dari satu. Mafhum? Mafhum, ada pertanyaan? Insyaallah. Baik. Contoh yang ketiga, ar-rijalu qa'imuna. Ar-rijalu qa'imuna. Berarti ar-rijal di sini apa? Mubtada. Naam, mubtada apa? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ha? Jama taksir. Rijal. Kalau mufradnya itu ar-rajul tadi atas, ya. Ar-rijal ini jama taksir. Jama dari ar-rajulu, jamanya ar-rijal. Jamanya ar-rijal. Jadi ar-rijal berarti dia mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu jam'u taksir. Baik, qa'imuna. Qa'imuna apa? Khabar. Naam, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Sahih, li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Naam, sahih, ya. Jadi qaimuna berarti dia khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Mafhum? Qalil faqalilan. Qalil faqalilan. Nah. Ada yang masih bingung? Baik, berarti ar-rijal di sini dia mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah karena jamak taksir. Qaimuna dia khabar marfu, tanda rafa'nya adalah waw karena jamak mudzakkar salim. Perhatikan ya. Yang pertama ar-rijal jamak taksir, qaimuna jamak mudzakkar salim. Bisa ya Ustaz seperti itu Ustaz? Bisa. Enggak mesti harus waw. Nah, bisa ya. Yang penting jangan sampai begini, ar-rijalu qa'imatun. Nah, Ustaz. Nah, kenapa? Lain jenis. Naam, sahih, lain jenis ya. Ar-rijal itu laki-laki, qa'imatun itu untuk perempuan. Itu sahih. Taib. At-talibatu pendek ya, di mufrad nih. At-talibatu mahiratun. Berarti at-talibah di sini sebagai apa? Mubtada marfu'un, terus wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annaha mufrad. Nah, li'annaha mufrad. Mahiratun khabarun marfu'un wa alamatu raf'iha dhammah li'annaha mufradah. Nah. Mafhum, ada pertanyaan situ? Berarti yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah khobar yang menunjukkan satu kata walaupun jumlahnya lebih dari satu. Itu ya.
Ini sama dengan pembahasan mubtada kita ya. Mubtada yang pertama itu. Sama. Nggak jauh beda. Sama. Ada pertanyaan dulu silakan. Mafi, jelas? Baik, kalau jelas kita teruskan. Yang kedua, macam-macam khobar yaitu khobar jumlah. Ingat ya, kalau dikatakan jumlah berarti kalimat bentuk khobarnya. Khobarnya ya, bukan mubtadanya, tapi khobarnya bentuknya kalimat. Maksudnya kalimat itu berarti sudah ada dua kata. Dua kata ataupun nanti walaupun dia satu kata tapi di dalamnya sudah ada fi'il dan fa'il. Ya, kita lihat. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Al-jumlah artinya apa jumlah? Kalimat. Nah, kalimat ya. Ismiyah artinya apa ismiyah? Isim. Naam. Ismiyah dari kata-kata isim. Berarti ingat nih kuncinya nanti khobarnya, ingat ya, bukan mubtada, tapi khobarnya dimulai dari isim. Oke, paham sampai situ? Berarti khobarnya dimulai dari isim. Baik. Qaidah, perhatikan qaidah dulu bawah. Al-qaidah. Al-qaidatu, kaidahnya. Kaidahnya atau rumusnya. Ismun, yang pertama ismun, ini yang pertama plus. Ya. Isim fihi dhamirun yarji'u ilal ismi al-awwal. Kemudian khobar lil ismi as-tsani. Perhatikan ya, ini kaidah khobarnya ya, kaidah khobar bukan kaidah mubtadanya, tidak. Kaidah khobarnya. Jadi perhatikan sini, yang pertama isim dimulai dengan isim, tadi kan jumlah ismiyah. Berarti isim plus. Perhatikan, ada ismun fihi dhamirun yarji'u ilal ismil awwal. Isim ada domirnya yang kembali atau menunjukkan ke isim pertama. Nanti kita contohkan. Kemudian plus khobar lilismi tsani. Khobar lilismi as-tsani. Khobar untuk isim kedua. Kita lihat contohnya Muhammadun. Perhatikan ini. Muhammadun kitabuhu mufidun. Ana pindahin ini ya, karena ini pembahasannya agak panjang, kita pindahin ke slide baru. Sekalian dengan kaidahnya. Kaidahnya kita taruh di atas ini. Ini contohnya. Kelihatan segini gede? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, perhatikan. Muhammadun apa ini? Muhammadun ini dia apa? Mubtada ya. Nah, Muhammadun mubtada. Kita potong dulu. Muhammad ini potong. Ini isim yang pertama. Isim yang pertama. Ini isim ini. Nah. Kemudian lihat kitabuhu. Perhatikan kata kitabuhu. Kitab dia isim ya. Nah, isim ke sini. Isim. Fihi domirun. Ada domirnya. Ini domirnya hu. Ada? Kelihatan? Nah. Ini domirnya hu. Yarji'u ilal ismil awal. Itu kembali
ke isim yang pertama, atau menunjukkan domir ini menunjukkan kepada ke isim yang pertama. Ini isim yang pertama tadi. Jadi hu domirnya karena dia Muhammad. Nah, mafhum sampai sini? Nah, kemudian mufidun ini dia khobar lil ismi tsani. Jadi khobar lil ismi tsani, ismi yang kedua tadi ini, kitab. Berarti ini khobar untuk kata kitab. Mafhum, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita i'rab atau kita pahami satu persatu. Perhatikan, berarti Muhammadun dia apa? Mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu mufrad. Sudah ya? Baik. Kita pisahkan, kita potong. Kita mau mengi'rab ini, kitabuhu mufidun. Yang pertama, kita i'rab kitab. Kitab sampai huruf ba ya. Kitabu. Nah, ini juga sama i'rabnya apa? Mubtada. Naam ya. Naam mubtada. Kalau mau disebutkan mubtada kedua enggak masalah, silakan ya. Mubtada dua misalkan, tidak masalah. Mubtada as-tsani ya. Marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Naam. Li'annahu mufrad. Sahih. Nah, li'annahu mufrad. Sudah? Paham ini kitab? Paham ya? Yang kedua hu-nya. Hu-nya ini termasuk ke apa? Domir. Naam. Domir apa? Domirun muttasilun. Naam. Mabniun. Ingat ya, domir selalu mabni. Masih ingat kemarin pembahasan pertama? Masih ingat tidak? Naam. Ya. Domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Nah, ya. Atau misalkan kita cukup domirun muttasilun mabniyun, sampai sini cukup, nggak masalah ya. Sampai situ cukup, nggak masalah, karena nanti mabninya ala dhammi di sini tergantung harakatnya. Bisa jadi dia kitabihi, bisa jadi. Kita cukupkan saja sampai mabni, cukup situ ya. Kemudian domirun muttasilun mabniyun. Tadi ini belum selesai. Satu lagi. Kitabun di sini mubtada as-tsani, mubtada kedua, marfu wa alamatu raf'ihi. Ini belum selesai lagi ya. Ketinggalan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Kemudian apa? Wa huwa mudhaf. Ingat ya. Wa huwa mudhaf karena ada hu. Ya. Berarti hu dia mudhafun ilaih gitu. Berarti hu dhamirun muttasilun mabniyun. Selesai sampai sini. Fi mahalli apa? Mahalli raf'in. Nah, kalau mudhaf ilaih fi mahalli apa? Fi mahalli jar. Naam ya, mudhafun ilaih jar. Fi mahalli jar. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih gitu. Jadi hu berarti dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Mafhum sampai situ? Ada pertanyaan dulu? Aduh ya Allah, banyak banget. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, yang kitabu Ustaz, mubtada asani. Naam, mubtada as-tsani. Wa alamatu raf'ihi Naam, ad-dhammah. ad-dhammah, sahih. Li'annahu mufrad. Naam. Dan dia belum selesai satu lagi karena dia gabungan nih dengan kata hu ya, dengan dhamir hu, maka wahwa mudhaf. Naam. Wahwa mudhaf artinya dan dia mudhaf gitu ya. Dan dia mudhaf. Hu-nya berarti mudhafun ilaih. Sebutkan dulu dhamirun muttasilun mabni
fi mahalli jar, ingat mudhafun ilaih selalu jar, tapi disebutkannya kebalik ya. Fi mahalli jar mudhafun ilaih gitu. Nah, afwan. Baik. Ada lagi pertanyaannya sebelum kita teruskan? Mafi? Kalau Mafi kita teruskan. Kita teruskan mufid sekarang. Mufid ya. Ini berarti mufid apa? Ustaz, mufid artinya apa? Mufid itu artinya mufid. Mufid artinya mufid. Berfaedah. Berfaedah, nah. Oh, Mufid itu kalau nggak salah sudah jadi bahasa Indonesia ya? Enggak. berguna. Iya, berguna, berfaedah ya, bermanfaat itu mufid artinya. Nah. Mufid tadi ini apa nih? Khobar lil ismi tsani. Berarti dia mufid apa? Khobarun. Marfu'un. Bermubtada. Nah, Marfu'un. khobarun marfu'un atau khobar lil mubtada asani. Boleh disebutkan gitu ya. Khobar lil mubtada, boleh sebutkan begini, tidak masalah. Khabarun lil mubtada asani. Maksudnya mubtada yang mana? Asani ini? Kitab. Naam, sahih ya. Lil mubtada asani ana tulis dalam kurung kitab. Dalam kurung kitab biar tidak salah. Dalam kurung kitab. Nah. Khabarun lil mubtada asani marfu'un. Nah, wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Nah. Ad-dhammah. Paham sampai situ? Nah, Ustaz, insyaallah. Nah. Kalau lupa nanya lagi, Ustaz. Nah. Labas. Ada pertanyaan dulu sampai situ, silahkan. Afan Ustaz, Nah. itu saya anak kan tahunya domir doang kata ganti. Mutasilnya itu maknanya apa ya, gimana? Mutasil artinya nyambung, domir yang nyambung. Seperti kita, buhu, kita, buka, kita, buki itu semuanya domir mutasil. Domir nyambung ke isim sebelumnya. Nanti insya Allah ada pembahasannya lagi. Domir mutasil, domir munfasil nanti ada. Intinya kalau domir di belakang dia mutasil. Kalau domir di depan, huwa, huma, hum, hiya, sampai ana, nahnu, itu domir munfasil. Ada lagi pertanyaannya? Paham sampai sini? Paham? Paham atau tidak? Ayo, kalau paham-paham, kalau tidak, tanyakan. Afwan Ustaz, masih bingung nih kenapa hunya itu 2 kali di i'rab. Hu-nya 2 kali di i'rab? Maksudnya udah pertama kali udah wa huwa mudhof nih, berarti kan udah menunjukkan hunya. Kenapa i'rab lagi dari awal dibawanya gitu? Enggak. Kaidahnya begitu. Enggak, kitab ini, kitab doang. Yang pertama itu wa huwa mudhof, dia kitab doang, enggak hu-nya. Oh, bukan hu, makanya Nah, hu 2 kali di. Makanya Anda tulis di sini ya. Kitabu. Nah, sampai kitabu. Hu-nya ini yang bawah i'rabnya. Oh, okay. Nah. Sudah, mafhum? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, perhatikan Anda jelaskan lagi pelan-pelan. Tadi yang pertama Muhammadun dia apa? Mubtada. Berarti bisa disebut dengan mubtada pertama gitu ya, biar kita membedakan. Mubtada 1. Kitab tadi mubtada, kedua marfu, tanda rafanya dhammah karena mufrad dan dia mudhaf. Hu-nya domir muttasil mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Mufid, dia mufid itu khobar lil mubtada as-tsani, khobar untuk kitab. Marfu, ingat ya, khobar selalu marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Sama ya, li'annahu mufrad boleh tambahin ya. Berarti ke sini li'annahu mufrad. Li'annahu mufrad. Nah, sekarang perhatikan. Mana khobar untuk mubtada yang pertama? Sudah disebutkan belum? Naam, nah gini. Jadi khobar untuk mubtada pertama itu adalah jumlah dari kitabuhu mufidun. Ya, ini ya. Nah, tulis di sini berarti jumlah ismiyah. Jumlah
ismiyah atau kita tulis kitabuhu mufidun gitu ya. Kitabuhu mufidun ya. Nah. Jumlah ismiyah, ini jim ya. Hati jangan sampai salah. Jumlatun ismiyatun. Kitabuhu mufidun itu jumlahnya maksudnya ya. Fi mahalli apa? Mahalli khobar. Ya, khobar itu apa? Naam, fi mahalli raf'in. Khobar itu kan marfu ya. Nah, fi mahalli raf'in apa? Khobarun. Naam. Fi mahalli raf'in khobarun, atau kita sebutkan lebih lengkapnya fi mahalli raf'in khobar lil mubtada al-awwal. Boleh seperti ini. Mubtada al-awwal. Ya, fi mahalli raf'in lil mubtada al-awwal. Kenapa fi mahalli raf'in? Kenapa fi mahalli raf'in? Karena menempati. Iya, karena khobar itu selalu rafa kan. Nah, fi mahalli raf'in artinya menempati kedudukan rafa gitu kan. Khobar kan selalu rafa kan ya, marfu. Nah, jadi khobarnya itu jumlah ismiyah gitu. Khobarnya jumlah ismiyah. Ini berarti macam-macam khobar yang kedua. Mafhum? Ada pertanyaan? Ulang lagi Ustaz, yang jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobar lil mubtada al-awwal. Khobar lil mubtada al-awwal. Nah. Mubtada. Ya. Awal. Naam. Jadi mubtada al-awwal itu Muhammadun dia mubtadanya. Khobarnya mana? Khobarnya kitabuhu mufidun. Itu khobarnya. Dan ini kitabuhu mufidun, kalau kita belajar i'rab harus di-i'rab satu-satu. Kitab apa, hu apa, mufid apa. Ini detailnya. Ya. Jadi Anda baca Ustaz. Naam. Ustaz, tulisan Anda betul. Naam. Jumlah ismiyah. Naam. Fi mahalli raf'in. Naam. Khobar lil mubtada awal. Al-awwal, naam. Oh, al-awwal. Naam. Al-awwal. Naam. Terus khobar. Hah? Kan jumlah ismiyah. Naam. Fi mahalli Jumlah raf'in. ismiyah gitu. Jumlah ismiyah. Jangan ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Naam. Fi mahalli raf'in. Naam. Khobar. Naam. Lil mubtada al-awwal. Naam. Sahih. Udah seperti itu udah. Nah, udah begitu aja. Oh, naam. Syukron. Afwan. Ada lagi yang bertanya, silakan. Coba di buku Mukhtarat ada nggak pembahasan ini? Halaman 63. Ada di halaman 63 ya. Halaman 63 juga sama di kamusnya. Macam-macam khobar. At-tilmidhu ummuhu maridatun. Ummahuma maridatun itu. Nah, baik. Mafhum ini ada pertanyaan dulu, silakan. Mafhum ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Kalau mafhum, kita teruskan ke contoh yang kedua. Ini. Kita tambah lagi slide baru. Ini yang kedua ya. At-tilmidhani. Nih, ya. Cukup ya, gede segini ya. At-tilmidhani ummahuma maridotani.
Nah, perhatikan sini, perhatikan sebelum kita masuk ke situ. Lihat ini. Ini kenapa kitabuhu domirnya itu hu? Kenapa hu? Karena mufrad. Karena Muhammad mufrad gitu ya. Muhammad. Paham ya? Kenapa menggunakan hu ya? Tapi paham? Nah, kalau paham kita teruskan ke sini. Perhatikan yang ini. Agak turunkan sedikit. Perhatikan. At-tilmidhani. Jumlahnya berapa? 2. Nah, ya, jumlahnya 2. Berarti dia ini apa? Mubtada. Mubtada kita sebutkan mubtada 1 gitu ya. Kemudian mubtada apa? Mubtada marfu. Naam, mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi al-alif. Naam, kenapa? Li'annahu musanna. Naam. Li'annahu musanna ya. Mafhum ya? Ya. Baik. Kemudian perhatikan ummahuma. Kita potong. Fil mizani kita potong. Kita i'rab sekarang ummahuma ini. Tib ummahuma berarti kita i'rab satu dulu. Sini bawahnya umma. Itu asalnya ya. Umma. Umma ini asalnya adalah ummani. Asalnya ummani. Apa maksudnya ummani? Dua apa? Dua musana ya, maksudnya 2 umi ya? Iya, 2 umi gitu ya. Nah, paham ya? 2 umi. Kemudian nunnya dibuang karena dia mudhof. Ingat itu pembahasan di kelas kedua, bagian 2. Musanna kalau diidofahkan nunnya dibuang. Masih ingat itu? Insyaallah. Nah. Berarti umma gitu ya. Umma kita hapus nunnya enggak masalah. Umma berarti dia umma apa? Apa? Mubtada dulu. Mubtada dulu ya. Umma berarti dia Nah, mubtada as-tsani boleh. Mubtada sanin gitu ya atau mubtada 2 gitu. Tulis saja angka 2. Mubtada sanin. Kalau tidak jelas tulisannya kasih tahu ya. Soalnya nih. Mubtada 2-nya pakai bahasa Indonesia, jelas. Mubtada as-tsani berarti marfu'un gitu kan? Nah, wa alamatu raf'ihi apa? Al-alifu. Nah, li'annahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Baik, mafhum sampai sini? Baik, mubtada as-tsani ya. Mubtada as-tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan dulu silakan. Mafhum ya. Kalau mafhum kita teruskan. Huma. Perhatikan dulu kenapa di sini menggunakan huma sedangkan yang tadi menggunakan hu. Karena ini 2 orang. Apanya yang 2 orang? Apanya yang 2 orang? Menunjukkan kemana ini huma ini? Ibu. Kemana? Ke umahnya. Iya, humanya ini kembali kemana? Naam, ke sini ke atil mizani. Jadi domirnya disesuaikan dengan kata depannya. Gitu ya. Kalau atil mizani dia 2 orang, maka domirnya huma, gitu ya. Mafhum ini? Kenapa menggunakan huma? Naam. Baik. Kalau naam kita teruskan lagi. Huma juga termasuk domir ya. Berarti kita sebutkan apa? Huma domirun muttasilun. Naam. Domirun muttasilun mabni. Cukup sampai situ. Nah, mabniyun. Ini. Nggak usah pakai alas sukun ya? Nggak usah. Mau dilengkapi nggak masalahnya. Cukup mabni saja.
Gimana i'rabnya gitu ya Ustaz kalau Naam. lengkap? Nah, mabniun cukup sampai sini ya, nggak masalah. Dhamirun muttasilun mabniyun. Ini kurang tadi ya, satu lagi nih yang depan yang umma ini. Wa huwa apa? Wa huwa mudhaf. Nah, wa huwa mudhaf ini kurang ya. Wa huwa mudhaf. Berarti di sini huma dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli apa? Fi mahalli mudhaf ilaih. Fi mahalli jar. Apa mahalli jar? Nah, fi mahalli jar mudhafun. Mudhafun ilaih. Nah, fi mahalli jar mudhafun ilaih gitu ya. Jadi mudhafun ilaih selalu jar. Baik. Mafhum sampai sini? Mafhum ya? Kalau mafhum satu lagi, maridotan. Perhatikan ini, maridotan artinya apa nih? Sakit untuk dua orang ya. Nah, dari mana tahunya bahwa maridotan ini untuk dua orang? Ada alif dan Naam, alif dan nun kasroh. Ini kembali kemana ini maridotan ini? Ke umma, betul. Ke sini ya, ke umma. Dan kenapa maridotan bukan maridoni? Karena Betul, karena ummun itu muannas. Mafhum sampai situ? insyaallah. Baik, kalau mafhum kita i'rab, maridotan. Sini maridotan. Berarti maridotan dia sebagai apa? Khabar. Khabar. Nah, khabar lil mubtada as-sani. Nah, khabarun lil mubtada as-sani marfu'un. Nah, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-alif. Raf'ihi ini ya. Al-alif. Li'annahu atau li'annaha boleh ya. Wa alamatu raf'iha berarti gitu. Kalau mau disesuaikan. Nah. Wa alamatu raf'iha al-alifu li'annaha apa? Musanna. Paham sampai situ? Paham ya? Apa? Nah. Nah, wa alamatu raf'iha, kenapa raf'iha? Kenapa raf'iha? Iya. Karena maridotan ini kan muannas ya. Jadi wa alamatu raf'iha gitu. Li'annaha juga kenapa li'annaha? Karena dia maridotan sama muannas. Itu maksudnya. Enggak masalah mau raf'ihi juga enggak masalah, silakan sebenarnya. Tapi kita sesuaikan dengan katanya. Baik, mafhum? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Nah, berarti ini sudah nih atil midani kita sudah i'rab. Dia mubtada al-awwal marfu wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Umma mubtada as-sani marfu wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wa huwa mudhaf. Huma dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jar mudhafun ilaih. Maridotan khabar lil mubtada as-sani, maksudnya mubtada umma ya. Marfu'un wa alamatu raf'iha al-alifu li'annaha musanna. Berarti sekarang i'rab jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali oleh isimnya. Naam gitu ya. Wal jumlah ismiyah gitu ya. Atau jumlah ismiyah boleh ya, mau pakai wa ataupun tidak sama saja. Wal jumlatul ismiyatu ya. Maksudnya jumlah ismiyah itu umma, huma, maridotan. Ini ya, maridotan. Ini ya jumlah ismiyahnya. Fi apa? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in apa? Khabar
lil lil mubtada al awal. Nah. Jadi jumlah ismiyah wal jumlah ismiyah ummahuma ini ya. Ummahuma maridatan fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada al awal. Gitu. Jadi maksudnya khabar at-tilmidhani adalah ummahuma maridatan. Jadi khabarnya jumlah. Gitu. Mafhum sampai sini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah mafhum ya? Allah Ustaz diulang-ulang. Nah, kalau mafhum kita bikin contoh. Kita bikin contoh. Kalau mafhum bikin contoh ya. Nah, kita ngambil sini, kita tulis. Contohnya, ini kita sudah bahas mubtada khabar jumlah ismiyah ya. Khabar jumlah ismiyah cukup sampai sini dulu pembahasannya, fi'liyah nanti pekan depan. Sekarang kita contohnya. Praktek. Misalkan Anda tulis katanya. Katanya misalkan al-muslimuna abuhum misalkan al-muslimuna abuhum atau abauhum gitu ya. Abauhum Kan muslimun. harusnya abuhum misalkan jundiyun misalnya, jundiyun atau misalkan apa syurtiyun misalkan ya, misalkan ini contoh ya, syurtiyun misalkan, atau jangan syurti, al ustadun misalkan, kita ustadun ini hanya contoh. Dapat lagi ya, Pak. Abuhum ustadun berarti bukan ustadun. Boleh seperti ini, nggak masalah. Al-muslimuna abuhum ustadun. Ustadun abuhum. Abuhum ayahnya ustad. Berarti ayahnya itu menunjukkan ustad. Ustad ini ke abu ya, satu orang. Bisa. Nah, bisa seperti ini. Tidak pakai jamak nggak masalah ya. Kita bisa seperti ini. Di al-muslimuna abuhum, ini hanya contoh ya. Abuhum ustadun. Ya, maksudnya orang-orang muslim, ayah mereka ustad, semuanya ustad gitu ya. Ini contoh. Kita i'rab. Berarti al-muslimuna apa ini? Naam, berarti dia al-muslimuna. Kita tulis di sini ya. Al-muslimuna dia mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa tandanya? Al-wawu ya. Al-wawu. Naam, li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Naam. Li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Baik. Sudah sampai situ mafhum? Mafhum. Baik. Kalau mafhum, kita al-muslimunya potong dulu. Kita mau mengirab abuhum ustad. Aduh, maaf. Apa? Jauhan kalau lagi. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tutup dulu mic-nya. Baik. Sekarang abuhum. Abuhum kita i'rab kata abu. Abu, mubtada. Abu, naam, abu dia apa? Mubtada. Mubtada yang mana? Mubtada as-tsani ya. Mubtada tsanin. Berarti tadi ini mubtada al-awal ya. Ini mubtada pertama. Marfu'un nam Alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-wawu.
Na'am, wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa? Nahu Li'annahu asma'ul khamsah. ya, li'annahu minal as. Asma'il khamsah. Karena Nah, tadi yang tadi ketemu saya bilang jangan. nah, li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhof. Betul, sahih. Wa huwa mudhaf. Wa huwa ini wa huwa ya. Wa huwa mudhaf. Baik. Sekarang hum. Domir muttasilun. Naam, hum dhamirun Muttasilun. muttasilun Niyun. mabniyun. Naam. Mabniyun, kemudian fi fi mahalli jar. Wa huwa mudhofun ilaih. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Fi mahalli jar mudhafun ilaih, gitu aja ya. Iya. Atau bahwa mudhafun ilaih enggak masalah. Tapi langsung aja fi mahalli jar mudhafun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, Ustaz. Terus kenapa ini menggunakan hum? Karena dari itu abu. Al-muslimun. Nah, karena al-muslimun ya. Kenapa di sini ustadznya mufrad? Karena abunya mufrad ya. Ini seandainya misalkan kita ganti dengan aba, gitu ya, boleh ya. Harusnya dia aba gitu ya. Kita nggak masalah menggunakan ini karena anak perlunya ini asma al-khamsah itu maksudnya. Boleh seperti ini. Baik. Kita teruskan ustad. Ustadnya berarti apa? Khobarun, na'am. Mubtada asani. Khobarun lil mubtada asani. Na'am. Khobarun lil mubtada asani. Na'am. Asani marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah sahih. Li'annahu mufrad. Na'am. Baik. Sudah paham sampai situ? Insyaallah Ustaz. Kalau paham, teruskan. Berarti wal jumlah ismiyah di sini ya. Nah. Wal jumlah al-ismiyah. Maksudnya jumlah ismiyahnya itu abuhum ustadun. Fi mahalli raf'in. Abuhum ustadun, na'am. Fi mahalli na'am, fi mahalli raf'in. Khobarun, na'am. Lil mubtada al-awwal. Sahih. Masyaallah. Mumtazat. Berarti khobarnya al-muslimun, untuk al-muslimun mubtada al-awal yaitu abuhum ustadun. Ini khobar untuk mubtada ke-1. Afhum sampai sini? Ini ya. Iya, kalau mau lebih bagus kalimatnya ya. Seperti ini. Satu duplikat, ana pindahin. Sini ya. Al-muslimuna aba'ahum begini. A-nya panjang. Aba'ahum aba'uhum asatidatun. Asatidatun. Ini begini, yang lebih tepatnya seperti ini ya. Al-muslimuna aba'uhum asatidatun. Ini juga sama seperti ini, berarti al-muslimun tadi mubtada ya. Aba'uhum ini sama, dia mubtada asani marfu wa alamatu raf'ihi. Kalau ini berarti kalau aba'ahum wa alamatu raf'ihi tinggal diganti aja. Tanda rafa'nya adalah apa? Bukannya wawu lagi, udah domah ya Ustaz. Domah, na'am. Kenapa domah? Li'annahu
li'annahu jamak Jama taksir. Nah, li'annahu jama taksir. Itu saja yang diganti ya. Wa huwa mudhaf. Kemudian asatidatu, berarti asatidatu apa? asatidatu Khabar lil mubtada ats-tsani marfu wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Cuman alasannya yang berbeda li'annahu jam'ut taksir. Nah, itu saja. Ini yang lebih tepatnya seperti ini. Jadi al-muslimuna aba'uhum asatidatu. Baik, mafhum sampai sini? Silakan ada pertanyaan. Insyaallah mafhum ya. Silakan ada pertanyaan sampai sini, boleh. Berarti untuk khobar, macam-macam khobar, kita baru masuk ke khobar jumlah bagian yang pertama, yaitu jumlah ismiyah. Untuk fi'liyahnya nanti. Untuk fi'liyahnya nanti. Silakan ada pertanyaan. 4 menit lagi. Tidak ada? Silakan. Mafhum berarti ya? Mafhum? Mafhum atau bingung? Insyaallah mafhum ya. Mafhum ya insyaallah. Cukup? Kalau mafhum kita cukup, nggak masalah. Sampai sini aja, jangan banyak-banyak. Nah, diulang-ulang lagi, harus diulang-ulang lagi. Kalau gitu berarti kita cukupkan ya. Latihan. Untuk latihan. Satu saja ya latihannya, nggak masalah. Latihannya latihannya misalkan kita ganti al-muslimatu apa? Abna'uhunna, abna itu ya. Abna'uhunna misalkan al-muslimatu orang-orang muslimat, anak-anaknya hafidhat misalkan ya, hafidhat misalkan. Hafidhat. Ini bagus nih katanya. Tinggal nanti i'rabnya bagus atau tidak. Nanti al-muslimatu afan, salah, bukan hafidhat, hafidun ya, salah, ganti kita. Hunna hafidun ya, bukan hafidhat, salah. Hafiduna. Naam. Hafidunnya. Karena abna kan laki-laki ya. Abna laki-laki. Ini latihannya. Silahkan nanti di i'rab sama dengan barusan. Jadi al-muslimatu abna'uhunna hafiduna. Cukup sampai sini? Cukup ya. Silahkan ditulis ini latihannya. Al-muslimatu abna'uhunna hafiduna. Silahkan ditulis. Udah, berarti kita cukupkan untuk nahwunya sampai sini dulu. Insyaallah pekan depan kita bahas dulu latihannya ya. Kemudian masuk ke khobar, macam-macam khobar, ke jumlah fi'liyah. Dah, kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.